Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Put, kita juga tadi, kenapa sih kok aku colek-colek marah? Enggak boleh. Saya enggak, itu perbuatan tidak menyenangkan. Yang bener. Nyenengin gak nih? Enggak boleh. Colek-colek, nggak boleh ya, Bu? Oke, tapi kan juga viral tuh, Put. Kemarin ada yang bikin klarifikasi, Put. Ada terduga pelecehan seksual. Bahkan dokter Tirta aja sampai speak up. Kok dia klarifikasi kalau nggak ada yang nyebut namanya? Nah, cuman inisialnya kan doang. memang mengarah ke sana. Akhirnya ngebantu verifikasi netizen pada akhirnya kalau dia klarifikasi. Jadi penasaran nih siapa ya kan? Kita lihat dulu paket pengantar yang berikut ini. Kasus ini viral berawal setelah seorang perempuan yang berprofesi sebagai model dengan akun X menceritakan kejadian pelecehan seksual yang dilakukan seorang pengusaha yang diduga Mohan pada Mei 2025. Kejadian ini membuat korban merasa trauma yang mendalam. Pengakuan ini dirinya tulis dalam akun X-nya. Hal ini membuat para netizen pun geram. Salah satunya adalah Dr. Tirta dalam akun X-nya. Dr. Tirta menyatakan tak ada satupun di antara mereka yang mau memberikan penjelasan yang terbuka dan jelas terkait perkara ini. Kasus ini ternyata membuat korban yang diduga pernah mengalami pengalaman tak mengenakan dengan pemilik brand ternama ini bermunculan. Dirinya membagikan ceritanya dalam format tangkapan layar percakapan mereka di DM Instagram. Korban dengan inisial UI mengaku bahwa insiden yang menimpa dirinya terjadi pada bulan Februari 2024 usai melakukan sesi pemotretan bersama Mohan. Dirinya mengaku bahwa arah pembicaraan antara UI dengan Mohan yang awalnya profesional bergeser menjadi personal. Namun belakangan tangkapan layar Mohan kembali muncul usai dirinya menjanjikan akan melakukan konferensi pers terkait hal ini. Di sini gue mau menjelaskan bukan karena gue merasa ataupun gue orang yang dituduhkan oleh beliau. Jadi karena narasinya udah beredar dan berefek ke gua, ke brand gua, terutama ke keluarga gua, padahal tuduhan yang dituduhkan itu tidak gua lakukan. Namun bagi sebagian orang, memandang tangkapan layar Mohan kali ini pun tidak memberikan jawaban atas apa yang terjadi pada korban. Dalam unggahan tersebut, Mohan hanya mengungkapkan jika Mohan Hazian tidak menutupi lagi situasi kegaduhan yang menyeret namanya menjadi tamparan bagi dirinya. Dalam tulisannya, Mohan menegaskan, "Saya Mohan Hazian, seorang suami dan bapak dari anak saya, memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi." Lantas, apa yang harus dilakukan oleh seorang korban jika betul dirinya mendapatkan pelecehan seksual, namun tidak mempunyai bukti atau saksi yang kuat atas tindakan yang dirinya dapatkan? Nah tuh Put, kita udah lihat Put. Dia mau klarifikasi atau malah jadi verifikasi? Verifikasi jadinya. Putri, ya kan? Padahal nggak ada yang nyebut loh namanya, cuman di inisialnya doang M. Biasanya Mono. Tapi tiba-tiba muncul. Mahmud, Iya. kan Bisa ada. aja. Kenapa harus dia yang klarifikasi? Bener, Mimi Peri juga bisa sebenarnya kalau mau klarifikasi kan Nggak, M juga gitu. Tapi ini kasus emang sensitif banget Put, karena ternyata masih banyak aksi-aksi kekerasan seksual yang terjadi di kaum perempuan. Ternyata satu speak up di medsos muncul ya yang lain ya. Bahkan itu kayak gunung es Put, jadi yang kelihatan itu cuma berapa, ternyata bawahnya banyak korbannya. Makanya langsung saja ya kita hadirkan ya pakarnya. Di sini ada Ibu Maria Ulfa Ansyor, Ketua Komnas Perempuan. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi. Bu, ini ternyata kalau yang tadi saya bilang ini kayak gunung es Bu, ternyata laporan kekerasan seksual. Kalau dari data Komnas Perempuan seperti apa sih? Betul, jadi ini kalau ada satu yang melapor seperti yang kasus ini, itu betul-betul memang fenomena gunung es. Begitu ada satu yang lapor, kalau kita mau telisik ke dalam, itu dipastikan korbannya lebih banyak. Betul, ternyata laporan setiap tahunnya banyak. Kalau dari yang pengaduannya masuk Komnas Perempuan, itu setiap tahun rata-rata ya, rata-rata yang melapor ke Komnas Perempuan itu sekitar 6.400-an kasus. Trennya itu meningkat apa menurun? Meningkat. Jadi kekerasan seksual itu meningkat jumlahnya. Dari jumlah tersebut itu terbanyak dalam 2 tahun terakhir adalah kekerasan seksual. Setelah itu baru kekerasan psikis dan kekerasan fisik, kemudian kekerasan ekonomi dan seterusnya gitu. Oke. Nah tapi gini Bu, kadang-kadang kan kalau kita lihat trennya sekarang ya, kebanyakan tuh pada viralin dulu. Iya. Nah sebetulnya apa yang harus kita lakuin Bu? Kalau misalnya kita, amit-amit ya Bu ya, atau saudara kita, atau teman dekat kita mengalami pelecehan, apa yang harus kita lakuin? Karena kalau sekarang memang oke, kita acungi jempol, korban sekarang mulai berani nih buat berbicara. Tapi kenapa
nggak ke jalur hukum dulu gitu? Ya, korban itu memang pada umumnya ya dari berdasarkan pengalaman di Komnas Perempuan itu tidak mudah untuk melapor. Jadi begitu tersentak gitu kayak orang bengong gitu, orang untuk ngelapor ke siapa gitu. Begitu ngelapor, yang dilapori misalnya ke orang tuanya atau ke gurunya atau ke siapa, pasti selalu nggak percaya. Pasti si pelaku dianggap bahwa mempersalahkan korban, kemudian mempersalahkan korban. Kecuali kalau dia melapornya pada lembaga yang memang sudah tugasnya dia menerima laporan. Jadi seringkali kemudian dia cukup lama gitu, dia bisa bicara tentang apa yang dia alaminya dan apa yang harus dilakukan. Yang pertama, ketika dia menjadi korban, semua kalau dia korban perkosaan, semua yang dia pakai itu jangan dicuci. Oke. Jadi kan ini sebagai alat bukti. Barang bukti. Barang bukti. Kalau misalnya pelecehan seksual, segera lihat gitu kan, ada CCTV enggak? Kalau ada CCTV bisa minta dibuka CCTV-nya. Kalau misalnya, karena nggak mungkin pelecehan seksual ada saksi orang yang melihat, itu nggak mungkin. Pasti dia juga sembunyi ini kan PR-nya nih Bu, mohon maaf kalau saya potong. Kayak tadi misalnya saya mau colek Putri, kan nggak ada buktinya. Artinya Ya, begini, sulit ya untuk membuktikan membuktikannya itu. gitu. Kecuali bahkan sampai ada hashtag itu stay with victim. Artinya kita harus percaya dulu dengan cerita yang disampaikan oleh korban. Betul, betul. Jadi dalam kekerasan seksual ini memang pendekatan pendamping juga berbeda. Pendekatan petugas yang menerima pelaporan juga berbeda dengan kasus-kasus lain. Jadi ketika menerima laporan itu pada kasus kekerasan seksual itu orientasinya adalah pada kepentingan korban. Pada kepentingan korban, pada kebutuhan korban, apa yang harus dibantu. Jadi itu. Jadi seringkali orang begitu dengar pelaporan itu selalu diasumsikan dia yang melakukan, tuh dia juga ikut menikmati, dia juga malu, itu Bu, kadang-kadang ya. malu. Belum lagi budaya kita itu kan budaya yang menganggap itu aib. Jadi padahal dia korban ini kan harusnya dia mendapatkan perlindungan, tetapi seringkali yang di sekitarnya masyarakat masih menganggap selalu dia yang dipersalahkan, sehingga dia malu, dia aib, mau lapor itu kan ragu-ragu, takut gitu kan. Kalau di komunitasnya juga dipinggirkan, misalnya menjauhi. Buktinya karena itu, juga belum nggak ada gitu ya. Betul. Nah kalau jadi dari memang Komnas tidak Perempuan mudah. sendiri dari laporan 6.400 ya rata-rata setiap tahunnya, itu kemudian sebenarnya laporan itu dikemanakan sih Bu? Artinya ditindaklanjutinya seperti apa? Ya. Apakah memang ada hukumnya kemudian yang diteruskan ke jalur hukum atau Ya. seperti apa? Ada, jadi kita sudah punya namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oke. Ya, undang-undang ini mengatur secara lengkap ya, tadi berorientasi pada kepentingan korban, kemudian pemenuhan hak korban secara komprehensif gitu, dari sejak melapor itu dia sudah mendapatkan pendampingan apa yang dibutuhkan oleh korban. Kalau korban butuh rumah aman, kita bisa Berikan. negara sudah Safe memfasilitasi safe house. Kalau dia butuh pendamping hukum ya ada petugas yang juga mendampingi secara hukum. Oke. Nah persoalannya karena lagi-lagi tadi soal kekhawatiran itu masih ada stigma, ada budaya yang begitu kuat. Kalau bisa melapor dia takutnya dilapor balik, dan itu banyak sekali kasus yang kemudian dikriminalkan. Ibaratnya kalau dia Lapor, nanti dilapor balik, Dilapor apalagi yang balik sudah oleh sampai pelaku. viral. Betul, Jadi betul. biasanya diserang balik undang-undang ITE gitu ya Bu ya. betul. Pencemaran nama baik biasanya serangan. Dianggap paling banyak ini pencemaran nama baik. Karena kan memang kan yang sulit dibuktikan itu yaitu Iya. dua alat buktinya itu untuk Iya. kemudian memenuhi laporan itu Bu. Iya. Oke. Ya ini yang sebenarnya kalau tidak secara fisik tidak punya alat bukti, ada visum psikiatrikum sebenarnya. Jadi secara psikologis dia juga bisa divisum. Bagaimana dampak psikologisnya Tadi ada. colekan Itu tadi bisa divisum tuh. bisa Coba bisa ke jadi alat psikiater dulu. bukti. Bisa jadi alat bukti. Jadi segala perbuatan yang menyenangkan itu bisa di ini. Jadi kalau korban merasa tidak menyenangkan diperlakukan seperti itu gitu ya, ya dia bisa melapor bahwa ada alat bukti yang lain. Ini yang saya kira ini nomor 2 ya. Yang pasti bahwa negara sudah memfasilitasi untuk pelaporan. Benar-benar. Iya,
Oke. Nanti yang alat bukti kan bisa dicari alat buktinya. Nah, kadang-kadang Keberanian melapor itu menjadi keberanian satu itu yang udah penting. harus Betul, udah kita betul. salut lah ya. Maksudnya Betul, korban sekarang zamannya sekarang ini udah mulai berani speak up di media Iya, sosial betul. ya. Tapi gini Bu, kadang-kadang suka apa ya, pelecehan itu suka dibalut dengan candaan. Oh iya. Nah, kayak Banyak. cuman ini tapi sambil ngeraba-ngeraba Iya, gitu kan. betul, Biasanya modusnya betul. gitu ya Bu. Nah, itu Betul. nanti gimana tuh ngebuktiinnya juga, dan juga saya mau nanyain soal Philip kenapa sih senyum-senyum? Nih, enggak, masalahnya dia ngeliat saya, Bu. Saya jadi merasa ada pelecehan seksual juga, Bu. Karena tadi pas Putri ngomong gitu, dia ngeliat saya. Kan bisa juga kan, Ibu, ya, artinya? Nggak, nah sama saya juga mau nanya satu lagi. Kenapa proses hukum ini terasa lebih berat dari korban, sisi korban? Kenapa bukan dari sisi pelakunya sih, Bu, gitu? Tapi nanti dijawab Ya. sesaat lagi ya, Bu Maria ya. Usai jeda berikut, tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru! Ya, aduh, Bu Maria. Saya harus gini ya tadi ya. Oh.